Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam pendidikan. Yang terhormat Rektor Universitas Veteran Bangun Nusantara, Ibu Profesor Dr. Farida Nugrahani, Magister Humaniora. Yang terhormat dosen pembimbing Bapak Muhammad Arif Maulana, Magister Pendidikan. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji seminar pendidikan profesi guru, serta para audiens sekalian. Bapak dan Ibu yang saya hormati, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Monika Dwi Pratiwi, nomor induk 23235140008, PBG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2024. Para audiens yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil ujian seminar pendidikan profesi guru. Adapun isi pembahasan pada video kali ini, yakni yang pertama ada identifikasi mata kuliah atau identifikasi diri. Di mana identifikasi diri ini mencakup pada cara seseorang mengenali, memahami, dan juga mendefinisikan dirinya sendiri, seperti siapa saya sebagai individu, termasuk nilai-nilai, keinginan, kebutuhan, keterampilan, dan juga pengalaman. Yang kedua ada pengalaman belajar bermakna. Yang ketiga adalah desain inovasi pembelajaran. Desain inovasi pembelajaran dalam konteks pendidikan ini, desain pembelajaran merupakan proses merencanakan dan mempersiapkan pengalaman belajar yang efektif untuk peserta didik. Hal ini melibatkan berbagai langkah strategi guna menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif. Yang keempat ada refleksi pengalaman belajar. Refleksi pengalaman belajar dalam hal ini saya mendapatkan banyak sekali pengalaman seperti menghadapi berbagai karakter peserta didik, berkolaborasi dengan guru, dosen, teman, atau stakeholder, sehingga dapat melatih kepemimpinan, mengolah emosi, public speaking, serta melatih mental, sehingga sangat berharga bagi saya karena mendapatkan hal baru dalam hidup saya yang belum pernah saya dapatkan sebelumnya. Dengan bekal pengalaman ini, saya berharap nantinya bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Selanjutnya ada rencana tindak lanjut. Kita bahas yang pertama ada identifikasi diri. Identifikasi diri ini terdapat beberapa poin. Yang pertama ada visi pribadi untuk pendidikan Indonesia. Visi pribadi saya dalam pendidikan Indonesia adalah melahirkan generasi bangsa yang berkualitas, berakhlak mulia, yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila dan mampu bersaing secara global. Selain itu mewujudkan pendidikan yang relevan dan bermakna bagi peserta didik. Pendidikan yang relevan dan bermakna ini artinya pembelajaran yang dilakukan melalui pengalaman yang nyata, yang relevan, dan sesuai dengan kebutuhan, serta sangat berarti bagi setiap individu atau peserta didik. Poin yang kedua ada visi pribadi sebagai calon guru. Visi saya sebagai calon guru ialah menjadi guru yang profesional, inspiratif, mewujudkan pembelajaran yang disesuaikan dengan minat dan kebutuhan peserta didik, mengikuti perkembangan iptek, serta menciptakan suasana belajar yang mendorong peserta didik untuk berkembang secara akademis, emosional, dan sosialnya. Mengingat bahwasannya terdapat perbedaan karakteristik yang tentunya beragam, sehingga perlu disesuaikan dengan minat dan kebutuhan peserta didik. Selain itu, mengikuti perkembangan iptek, yakni dengan memanfaatkan teknologi dengan efektif
dalam pembelajaran seperti penggunaan PowerPoint, desain pembelajaran menggunakan Canva, dan media video pembelajaran. Poin selanjutnya, hal yang saya lakukan untuk mencapai visi. Yang pertama, meningkatkan diri agar dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap pendidikan di Indonesia sesuai dengan visi pribadi saya, yakni mengikuti pendidikan profesi guru dengan baik. Yang kedua, menggunakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan mempertimbangkan kebutuhan dan keberagaman pembelajaran peserta didik. Yang ketiga adalah menerapkan karakter profil pelajar Pancasila dalam proses pembelajaran. Yang keempat adalah merancang strategi pengajaran yang menarik dan relevan serta memanfaatkan teknologi secara efektif. Yang kelima, menciptakan pembelajaran yang inklusif dan menyenangkan bagi peserta didik. Refleksi pengalaman belajar setiap mata kuliah. Pada semester 1 ini, saya belajar yang pertama ada filosofi pendidikan Indonesia, yang kedua adalah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Yang ketiga ada praktik pengalaman lapangan 1, yang keempat ada prinsip pengajaran asesmen 1, yang kelima ada perspektif sosiokultural, yang keenam adalah pembelajaran berdiferensiasi. Pada semester 2, saya belajar yang pertama ada pembelajaran sosial emosional, yang kedua prinsip pengajaran asesmen 2, yang ketiga ada praktik pengalaman lapangan 2, yang keempat ada proyek kepemimpinan, kelima ada pengantar pendidikan untuk anak ABK atau anak berkebutuhan khusus. Selanjutnya, pengalaman belajar yang bermakna. Seluruh mata kuliah memberikan pengalaman dan pengetahuan yang sangat bermakna. Berdasarkan refleksi mata kuliah tersebut, terdapat mata kuliah yang sangat memberikan pengalaman pembelajaran yang paling bermakna bagi saya, yakni pembelajaran sosial emosional. Berikut adalah artefak sebagai bukti pembelajaran, yakni topik 1 aksi nyata pembelajaran sosial emosional. Pembelajaran sosial emosional ini jadi pengalaman belajar yang bermakna bagi saya karena membantu saya lebih paham bagaimana cara mengelola emosi, berempati, dan berhubungan dengan orang lain. Selain itu, saya belajar bahwasanya kita tidak hanya memiliki kemampuan secara akademis, akan tetapi juga mampu dan siap menghadapi berbagai tantangan, baik ketika di kelas maupun dalam kehidupan sehari-hari. Saya juga belajar pentingnya mengajarkan sosial emosional kepada peserta didik, agar peserta didik dapat memahami perasaannya sendiri, berempati pada orang lain, bekerja sama dengan tim, dan mengambil keputusan secara efektif. Hal inilah yang menjadi pengalaman pembelajaran yang bermakna bagi saya, di mana sosial emosional seorang guru sangat berpengaruh dalam perkembangan peserta didik. Hal ini karena dengan sosial emosional yang baik, maka akan tercipta lingkungan yang belajar positif atau tercipta lingkungan belajar yang lebih positif, meningkatkan kesejahteraan psikologis, serta membentuk individu yang seimbang dan siap menghadapi masa depan. Selanjutnya ada desain inovasi pembelajaran. Desain inovasi pembelajaran ini terdapat beberapa poin. Yang pertama ada identitas desain inovasi pembelajaran, yakni pertama nama mata pelajaran yakni bimbingan dan konseling, fase kelas, fase F kelas 11. Untuk elemen atau tujuan yang pertama adalah peserta didik mampu menganalisis cara mengendalikan emosi. Yang kedua, peserta didik
mampu menyatakan emosi yang sedang dirasakan. Yang ketiga, peserta didik mampu menentukan cara mengendalikan emosi yang muncul. Adapun tahapan dalam pembelajaran, yang pertama ada asesmen, di mana mahasiswa praktikan melakukan asesmen BK dengan menggunakan angket kebutuhan peserta didik atau AKPD. Yang kedua ada rancangan RPL, di mana mahasiswa praktikan merancang RPL yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik berdasarkan dari hasil AKPD yang telah dibagikan. Yang ketiga ada pelaksanaan layanan. Dalam pelaksanaan layanan ini saya menggunakan layanan bimbingan kelompok. Selanjutnya ada evaluasi, di mana evaluasi ini berupa evaluasi hasil dan evaluasi proses. Dan yang terakhir ada rencana tindak lanjut. Berikut ini adalah link draft desain pembelajaran yang sudah saya kerjakan, yakni desain inovasi pembelajaran. Selanjutnya, dari desain inovasi pembelajaran ini saya mengembangkan sebuah media pembelajaran yang saya terapkan, yakni penggunaan media bimbingan kelompok, di mana media ini berupa permainan Ludo atau Emoludo. Dalam permainan Emoludo bimbingan kelompok ini saya juga mengembangkan sebuah buku panduan, yang mana dengan adanya buku panduan ini dapat digunakan sebagai acuan guna melaksanakan layanan bimbingan kelompok tentang bagaimana cara mengendalikan emosi dengan menggunakan permainan Emoludo. Dan berikut ada sebuah link buku panduan, dan juga berikut terdapat beberapa pertanyaan yang terdapat pada setiap nomor pada permainan Emoludo, dan ini ada link untuk pertanyaannya. Selanjutnya adalah refleksi pengalaman belajar. Saya menyadari pentingnya mempertahankan nilai budaya dan karakter bangsa di tengah pesatnya perkembangan teknologi. Seperti yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara, pendidikan tidak hanya soal pengetahuan, tetapi juga tentang pembentukan karakter. Teknologi memang berpengaruh besar, akan tetapi pendidikan harus tetap mencerminkan identitas lokal yang kuat atau identitas nasional yang kuat. Saya juga menyadari bahwa menjadi guru profesional membutuhkan proses yang konsisten dan kemauan untuk belajar yang kuat. Guru tidak hanya berfokus pada penyampaian materi, tapi juga menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan membangun hubungan positif dengan peserta didik. Evaluasi pun harus mencakup aspek emosional peserta didik, bukan hanya akademik saja. Selain itu, seorang guru juga harus menjadi teladan yang adil, sabar, dan inspiratif bagi peserta didiknya. Selanjutnya, pada rencana tindak lanjut terdapat beberapa poin. Yang pertama, 3 hal penting yang akan saya lakukan ketika memulai karir saya sebagai guru. Yang pertama adalah mengoptimalkan keterampilan teknologi guna memfasilitasi proses pemberian layanan pendidikan dan juga kelancaran administrasi sekolah. Yang kedua adalah membangun hubungan baik dengan peserta didik, orang tua, dan rekan kerja guna membantu perkembangan peserta didik dan meningkatkan prestasi belajarnya. Dan yang ketiga adalah menciptakan lingkungan belajar yang positif dan efektif, yang aman, nyaman, menghargai keberagaman, serta mendorong kolaborasi dan partisipasi aktif semua peserta didik. Rencana tindak lanjut poin selanjutnya, yakni sebagai guru profesional, saya akan menjalankan tugas dan dedikasi tinggi dan komitmen yang kuat.
Selain itu, saya memberikan pendidikan yang berkualitas melalui metode pembelajaran inovatif, interaktif, dan menyenangkan. Dengan menerapkan konsep sistem Among Ki Hajar Dewantara yang mengutamakan pengembangan intelektual dan emosional melalui asah, asih, dan asuh. Evaluasi berkala dan umpan balik yang konstruktif akan saya berikan untuk mendukung kemajuan peserta didik. Selain itu, saya juga akan memperlihatkan kesejahteraan sosial emosional peserta didik dengan menciptakan lingkungan yang aman, mendukung, dan inklusif, serta membangun hubungan yang lebih baik dan berempati. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata dalam memaparkan hasil seminar program profesi guru ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.